Oke, gua Alvis. Hari ini kita bakalan belak-belakan aja. Kita akan bahas mengenai protes Gen Z di Nepal, Ya, ya, dan apa hubungannya dengan Indonesia nih. Ya. ya, dan itu semalam, kayaknya mulai dari semalam aku udah muncul-muncul di sosial media aku demonya habis-habisan yang menurutku kukira kita Indonesia kemarin baru beberapa hari yang lalu demo parah. Ternyata pas aku buka sosial media, anjir ini ngawur sih, kayak levelnya lebih ekstrim daripada kita. Bahkan tadi juga aku mikir kayak oh ini seru nih kalau kita akan bahas. Terus aku udah minta tolong Huyen, ada beberapa video mungkin boleh kita nonton sedikit. Jadi lu udah download video nih ya Udah, untuk ini ya, sudah. untuk Kita podcast standby kita. kan. Tuh sampai Oh, gedungnya, ini kayaknya gedung DPR-nya sih. Serame itu juga tuh, lihat. Nggak kalah Nepal sama Indonesia. ngeri. Memang dari videonya banyak anak muda semua ya, Gen Z semua ya. Iya. Tuh seasik aja nak video juga orang-orang ini tuh. Ini Itu lebih bakar brutal ban. lagi. Lebih Oh man, brutal. Mahkamah Agungnya pun dibakar. Ah, Lebih gila ya. rame sih ini, lebih gila. Tuh yang turun kayak Genzi masih muda. Benar, bikin shoot video-video. Tuh, coba ada lagi nextnya. Tuh, ada sampai yang presidennya Presiden diungsikan pakai heli ya. helikopter. Heli militer tuh, heli militer kan? Ya, itu heli militer Heli sih militer harusnya itu. tuh. Gimana rumahnya? Di bawahnya pun kebakar, bro. Terbakar. Itu kurasa itu rumahnya terbakar tuh. Entah Oh itu apa yang di siapa bawah. tuh di bawahnya tuh? Itu kurasa presidennya itu yang Ini di presiden bawahnya. ya? Iya. Oh man, gila banget. Kayak ngawur sih. Tapi apa enggak kalau putus itu apa enggak selesai itu ya? Selesai jatuh di bawah, Iya, selesai sama digebukin juga, juga, iya. sama aja. Kalau Ini- jatuh mati enggak apa-apa. Ini benar-benar state of zero order ini. Iya. Benar. Shit man. Makanya, udah jauh lah itu di bawahnya. Kenapa mereka nggak bisa kabur ya? Kayak di satu negara di Konoha itu ya, Indonesia itu ya. Entah lari kemana Gila pun banget nggak sih. tahu lagi. Ini kejadiannya terlalu tiba-tiba guys. Coba yang ada lagi video satu lagi. Sangat Ian. cepet banget ya coach ya. Tuh, yang ini lumayan kacau sih. Ah ini paling parah ini. Ini kayaknya salah satu yang terparah tuh. Ini mengenai apa nih? Rumahnya si prime ministernya, istrinya di dalam pas lagi dibakar. Dan istrinya tewas terpanggang dibakar massa kan. Oh man, rumah dibakar. Dan istrinya Dan istrinya nggak ke- sempat kabur ini kayaknya. Istri dari ministri atau perdana menteri nih? PM, istrinya perdana menteri. Istrinya istrinya perdana menteri. Tapi ex loh, istri Oh, ex ex. Nepal. Jadi Oh. perdana Dia menteri ex itu karena kejadian ini nih. Ah, ya, Perdana menteri. ini yang agak Ah, yang gila. agak Nah, Menteri Keuangan Nepal dipukulin ya. mau dibilang kocak, iya juga. Tuh, udah nggak Wah, pakai apa-apa. ditabokin kayak begal tuh, Bro. Makanya Ini menteri keuangan ya? Menteri Keuangan. Anjir pakai helm dia. Di sungai udah sampai di kali kayak gitu, dikelilingi orang-orang, udah kabur sampai kayak gitu, masih aja dipukul-pukul itu. Sebagai manusia pasti kita terenyuh juga ya, tapi Makanya. di satu sisi, oh man, Ngawur sih, ngawur sih asli, gila banget. Tapi yang aku belum sempet cari tahu tuh kenapa. Mungkin Ko Didi udah ini tahu nggak sih kenapa itu sebenarnya? Well, Van, menurutku ya, Van, semua hal kayak gini ini pasti ada pemicunya sih, Van. Dari yang aku search kemarin, aku share sedikit ya informasinya ke kalian ya. Nih, pemerintah Nepal tuh memblokir 26 platform media sosial seperti Facebook, Instagram, X, dan YouTube. Itu cuma karena belum mendaftar aturan baru. Langkah ini dianggap anak muda sebagai bentuk sensor dan pembungkaman suara kritis. Dan ini informasi resmi, Bro. Ini informasi dari Reuters, The Guardian. Tapi kayak mana ya? Karena kita juga sempat hampir ada di masa itu. Aku ingat mungkin beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu mungkin yang ada isu TikTok mau ditutup lah, Facebook, Oh, iya, iya. Instagram juga mau ditutup lah. Cuma yang jadi pemikiranku juga kalau orang-orang yang sudah mendapatkan rezekinya dari sana, kayak mana lah itu kalau sempat ditutup kan? Kan aneh jadinya. Gimana pemerintah mau kasih makan kalau itu ditutup, kalau itu ternyata sumber rezekinya gitu. Kalau mereka itu cari makan dari TikTok itu. Ah, Yang gobloknya TikTok bisa diblokir, tapi judi online ya bisa blokir. Lebih parah lagi ternyata itu kan. Tapi kalau dibilang sebenarnya sih, kita untuk aksi ini sih, awalnya tuh semuanya berjalan damai, berjalan dengan kondusif lah ya. Namun kita bisa lihat akhirnya kayak gini nih.
kacau sih tadi. Kacau jadinya Iya, kan. Iya, iya. Dari data yang gue juga dapat, gue bisa cari ya. Awalnya tuh mahasiswa ataupun Gen Z di Nepal itu, mereka berjalan lah ya ke arah parlemen di Kathmandu, ya, salah satu daerah di Nepal. Itu mereka untuk menuntut sebetulnya akutabilitas, kemudian untuk meminta kebebasan berekspresi kepada pemerintahan. Hampir sama lah kayak punya kita kemarin itu kan. Benar, sama. Sebetulnya poinnya gak jauh beda sih. Iya, Kayaknya iya. efek domino nggak sih? Mungkin lah, bisa jadi. Lu lihat- Kita baru kita nggak beberapa hari yang lalu. Baru ini udah mulai agak tenang, terus tiba-tiba sekarang Nepal gitu. Benar. Tapi lu lihat satu Dan nggak juga simbolnya itu loh. sih? One Piece. One Piece. Bendera, ada yang aku juga lihat ada yang bawa bendera One Piece juga, mirip-mirip sih memang itu. Semangatnya mungkin sama ya. Ekspresi masyarakat sama ya untuk hal itu. Jadi kalau dibilang parahnya juga sih, Bro. Saat demonstrasi itu berlangsung, kan berjalan damai tadi itu. Awalnya damai. Awal damai, tapi karena si massa mencoba masuk, Gen Z ini mencoba masuk ke area parlemen segala macam, reaksi dari aparat keamanan itu di luar ekspektasi sih. Mereka itu menggunakan gas air mata, kemudian peluru karet, dan lebih parahnya lagi, itu menggunakan peluru tajam, bro. Sampai tadi kayak video tadi juga bisa dilihat dari data, itu korban jiwanya itu jauh lebih banyak daripada kita. Daripada Iya, Indonesia ya. Makanya, karena tayang kalau dari sumber informasi tadi tuh kayaknya kompas.com udah ada 19 kayaknya korban jiwa yang apa terluka-luka itu mungkin udah ratusan, 200 atau 300-an tadi dengan masa yang sebanyak itu kan. Bahkan tadi sebelum kita mulai ini pun aku sempat ada lihat video yang mereka sengaja tidur di depan mobilnya TNI itu. Berani loh ditidur dia di depan bannya itu tidur supaya si mungkin anggota-anggota TNI kayak TNI lah mungkin Kayak ya, TNI militernya militernya si Nepal itu supaya kayak Kalau nggak bisa TNI lewat. Tentara Nasional Indonesia. Indonesia nah, ya sorry militer Berarti dia Militernya TNN lah. Tentara Nasional India. Nepal. Nepal dong. Nepal, Iya. TNN. Iya, makanya sampai udah di level itu wah kayak kacau kali itu memang. Parah sih memang. Nah ini juga ada hal yang bisa kita pelajari dari sini ya. Penindasan dan respons dari pemerintah. Militer dikerahkan untuk menegakkan keamanan termasuk patroli dan pembatasan wilayah. Contohnya ada pengungsian pejabat dengan helikopter yang tadi kita lihat tuh, ya. Dan juga sekarang mereka bahkan ada night curfew, pembatasan waktu malam itu loh, night curfew untuk memastikan bahwa orang-orang jangan berkeliaran waktu malam, melakukan penjarahan kayak gituan ya. Bahkan Bandara Kathmandu itu ditutup oleh karena kerusuhan ini, menyebabkan para wisatawan itu terjebak, bro, nggak bisa Udah pulang lah kemana-mana. nanti. Udah sampai sana stuck lah di situ jadinya. Iya. Tapi kayak lu bilang tadi pembatasan malam tadi itu sih kalau gue pribadi sih agak ngeri ya, karena kan kalau dibilang hal kayak gini pun pasti dikeluarkan dengan pertimbangan yang matang ya, dan juga biasanya kalau udah sampai tahap kayak gini, lo tahu sih bro, kayak salah satu negara di Asia Tenggara juga, Myanmar, Ya. Libya yang lagi perang kayak gitu, biasa mereka kalau udah situasi genting, hal-hal kayak gini pasti dikeluarkan tuh. Tapi kalau dibilang tak sampai di situ juga sih, dampak politik ya dan juga penanganan resmi dari pemerintah ya untuk menangani hal ini itu udah beberapa poin yang dikeluarkan. Salah satu itu pengunduran diri dari Perdana Menteri, Presiden Nepal juga sendiri, ya langsung. lah. Tapi Udah kayak gitu kalau nggak mengundurkan diri ngawur sih. ngawur sih. Mungkin Kacau tuh. harus ada yang disinggung juga sih di Iya, negara ini ya. iya. Ya. Gak mundur-mundur ya bro. Tapi kalau kayak dibilang sih, yang sekarang mundur tapi mereka tetap dicari bro sama Nepal ini. Itu gila banget sih, luar biasa. Kayak sampai ada yang ke sungai tadi tuh. Ya tadi kayak lo bilang tadi kan ada pemblokiran tuh untuk 26 ya, 26 Sosial media. Sosial media ya. Ya. Tapi kemarin karena udah terjadi hal kayak gini, pemerintah membuka blokir tuh, blokir untuk sosial media itu. Kemudian malahan pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakatnya, terbaik kesehatan yang luka-luka ya. Oh, yang ikut demo, ikut demo. luka-luka. Itu Dikasihin mungkin lah. oleh tekanan internasional nggak tuh?
Bisa jadi, Bisa ngeling ke Seharusnya sana. ya. Seharusnya Seharusnya. mungkin ada ngeling-ngeling ke sana sih. Cuma ya itu kembali lagi sih dari demo yang terjadi di Indonesia yang baru beberapa hari lalu banget dan terus sekarang terjadi di Nepal. Ini bukti kalau generasi khususnya generasi muda ya, Gen Z dan generasi muda, kita ngomong generasi muda, kalau sebenarnya mereka diam itu posisinya itu sudah bahaya. Bener gak sih? Kayak mereka diam aja bahaya. Nah sekarang mereka udah marah, jadinya lebih bahaya lagi. Tapi yang bisa disyukuri juga ya Indonesia, untungnya kita lebih solid mungkin dibanding mereka. Jadi kita tidak mungkin ada beberapa yang terprovokasi lah. Cuma ya kita sudah mulai, isu-isunya juga sudah mulai menurun juga sih. Tapi mengenai Gen Z ya, sebelumnya mungkin orang bisa bilang Gen Z ini mana sih suara lu nggak lantang banget, Iya. ya bener nggak sih? Efek-efek Kok lihat gue kesana. dulu dong tahun 1999, gue lantang kayak gini, ternyata Gen Z sekali keluarnya gila banget bro, bener nggak sih? Dan juga kalian perhatiin nggak sih fenomena ini menunjukkan bahwa semua sistem itu ada kelemahannya. Nah nyatanya Indonesia itu kalau mau kita bilang capitalist system ya secara ekonomi, sedangkan Nepal, Burma itu komunis by system. Dan yang selalu menjadi pemicu itu bukan ideologinya sendiri, tetapi justru kesenjangan sosial di dalam sistem itu. Iya nggak sih? Betul. Yang kaya banget lah pokoknya. Ya. Ya lu lihat aja sendiri. Susah banget lah jadinya. Lu lihat yang di Nepal ini sendiri bro, Iya. untuk politiciannya, ministrinya atau menteri-menterinya itu bergelimangan harta bro, tasnya. Kayaknya nggak ada beda sih Iya, dengan kita. Tapi kan konyol kan bro. Ya, dia Supposedly nggak peka loh gitu. supposedly kan mereka itu negara komunis kan. Ya kan Oh, seharusnya iya juga common sih. kan. Common. Seharusnya common. Makanya ngamuk lah. Iya. Jadi kurasa pun karena si Gen Z itu mungkin ada yang susah cari kerja mungkin. Jadi agak ya. Kalau dari data PBB memang hampir 23 bahasa gini, 23% pemuda dari Nepal ini itu kebanyakan sekarang tuh menganggur, susah mencari kerja. Perbandingan gini, 5 dari 5 pemuda Nepal itu 4-nya pasti pengangguran. Dari data yang ada sekarang, bro. Ya sewajarnya saja sih mereka melakukan protes, apalagi dengan pembatasan pembungkaman terkait kebebasan berpendapat ya. Jatuhnya balik lagi akumulasi sih bro. Kayak dibilang tadi ada tuh salah satu keluarga dari politician Nepal ini itu dia nyusun sepatu untuk untuk kayak seperti pohon Natal itu disusun tuh seperti pohon Natal, sepatu-sepatu mahal. Sementara rakyatnya makan aja susah. Lu lihat Nepal Mungkin nggak berapa jalannya- sepatu mungkin orang-orang Nepal itu. Iya. Nah harus kita bayangin loh bro. Sebenarnya kalau kita perbandingkan GDP-nya Nepal dengan Indonesia, men itu seperti langit dan bumi bro. Negara Kita lebih kita itu baik. jauh lebih kaya dong bro. Benar. Ya kan Alamnya Nepal itu terkenalnya dari zaman-zaman kolonial dulu itu kan ngirim rakyatnya tuh jadi tentara bayaran, jadi gurkha itu loh. Jadi Singapura tuh kan mau tuh lindungi presiden pakai gurkha. Oke, jadi menurut Kodidi kira-kira pendapatnya gimana nih? So guys, untuk para penonton kita, nasihat dari saya, apa yang terjadi di Nepal ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika suara generasi muda diabaikan, yang runtuh bukan hanya pemerintah, tapi juga kepercayaan rakyat. Indonesia juga harus belajar dari kejadian yang begitu brutal ini ya, dan dengarkan anak muda, perbaiki ekonomi dan tegakkan keadilan. Karena hanya dengan itu masa depan kita bisa tetap berdiri kokoh. Wis, cocok kali. Kayaknya boleh maju ini. Kapan maju nih kira-kira? 2000 Seharusnya di 2029. Aduh, aku finance saya lah. Boleh maju lah. Anyway guys, kayaknya video kita belak-belakan dan simple-simple aja. Seperti biasa, jangan lupa kalau kalian pengen dengar isu-isu hangat yang pengen kami diskusikan, tulis di komen. Terus apa lagi bro? Subscribe, Subscribe. Bel. Bell Bell, nyalain like. dan like. Oke, share video ini juga ke teman-teman kalian kalau ini bermanfaat.
Kalau ada yang pengen jadi narasumber, jangan lupa komen juga ya. Paling singkat saja dari kita untuk hari ini. See you guys in the next episode. See you in the See you. next episode. Bye bye. Bye.